Kali mendengar bahwa saya berkhotbah, saudara ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang siang hari ini mempercayakan untuk membawakan firman renungan hari ini. Kita langsung aja membaca firman dari Nats Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita berdiri bersama. Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Mari kita berdiri, kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Silakan duduk, saudara. Ini adalah firman ayat 37. Ini adalah firman yang sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak saudara yang belum pernah mendengar perkataan ini? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada yang pernah nggak yang nggak pernah mendengar ini? Nggak ya. Perkataan ini sering dikatakan orang. Mari silakan. Halo. Ya. Jadi saudara, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sering kita dalam ucapan sehari-hari kita mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar saudara? Saudara sadar nggak yang berbicara ini sebenarnya siapa? Mari kita baca lagi. Kita naik ke atas. Mulai dari ayat 34. Saya bacakan saudara. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lalu ayat 35 adalah, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Langsung ke 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi yang berbicara ini siapa? Malaikat saudara ya. Saya baru menyadar saudara, ternyata pengajaran itu bukan cuma kita terima di gereja, itu bukan cuma terima dari manusia, dari pendeta saudara. Tapi kali ini saudara, yang mengajari Maria itu adalah malaikat saudara. Setuju saudara? Jadi Maria menerima pengajaran dari malaikat yang apa saudara? Yang menyatakan apa? Hakikat Tuhan. Di sini malaikat menggambarkan apa? Hakikat Tuhan kan? Ya kan? Artinya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi hakikat Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, tolong Pak Hendra dibuka bahasa aslinya. Ya, karena dari dalam student ini STTLB ya, ada namanya kamus itu Yunani, saudara. Jadi kita itu mempelajari kata per kata, saudara. Di dalam Alkitab itu kita dalam belajar kita pelajari kata per kata. Jadi kita pengen tahu itu apa artinya mustahil, saudara. Kita akan menggali perkataan ini. Ya. Ya. Lukas 1 ayat 37. Jadi mustahil itu apa artinya? Keluarkan keahlianmu. Promosi nih ya. Mustahil itu adonateo. Adonateo saudara. Jangan ditutup dulu. Satu kalimat. Coba dibaca satu kalimat. Satu kalimat. Tunggu. Bahasa aslinya. Iya, bahasa aslinya. Kita mau dengar bahasa aslinya. Hoti o adonateo paraho theos pas lema. Amin. Saudara, jadi bahasa aslinya itu adonateo. Saya perlu menggali di sini. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu kurang tepat atau kurang bisa menggambarkan keadaan saat itu, menggambarkan perkataan firman itu. Jadi adonateo itu kalau diartikan saudara, itu
artinya tidak berkuasa. Jadi mustahil, adinatio sama dengan tidak berkuasa, atau arti yang kedua itu nggak bisa terselesaikan. Jadi dalam perkataan itu, sebab Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Allah berkuasa karena tidak mustahil. Jadi adinatio itu artinya berkuasa, Allah maha kuasa. Terus artinya yang kedua adalah nggak bisa terselesaikan. Jadi tidak ada yang mustahil, artinya Allah mampu menyelesaikan segala perkara, saudara. Allah yang pertama, nama Allah pertama itu kita sering mendengar Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. The author and the finisher of faith. Jadi yang awal, jadi kalau Allah mengerjakan sesuatu, yang memulai sesuatu, dia yang akan menyelesaikan sesuatu. Jadi itulah artinya adonatio. Tidak ada yang mustahil, nggak bisa terselesaikan. Jadi di dalam Allah, segala hal yang Tuhan kehendaki, semuanya terselesaikan. Saudara, kalau kita mendengar kisah ini dari awal mulanya bagaimana sih? Malaikat itu datang kepada Maria, kan? Iya kan? Malaikat itu datang kepada Maria, dan malaikat itu menyatakan kepada Maria bahwa ia akan mengandung anak dari Roh Kudus, kan? Lalu apa jawab Maria? Mana mungkin? Karena aku belum bersuami. Lalu malaikat berkata, tiada, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya kan? Kan begitu ceritanya. Lalu kita baca ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Jadi saudara, Maria berkata, setelah menerima pengajaran itu, Maria itu ada pengertian, saudara. Sebelumnya Maria itu dikenal sebagai apa? Perempuan yang di dalam Alkitab sebelum kelahiran, perempuan yang takut akan Tuhan, kan? Itu Maria dikenalnya perempuan yang takut akan Tuhan. Jadi pada waktu malaikat itu berbicara dari awal, dari ayat 26, itu dia udah, ini untuk saya kah gitu. Terus saudara, dia dibilangnya begitu, bagaimana saudara? Dia terjadilah apa yang sesuai dengan. Menurut saudara, Maria tahu nggak perkataan itu? Dia ngomong itu terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Tahu nggak dia sebenarnya akibatnya? Karena Maria tahu, saudara, adat istiadat di dalam saat itu, saudara, apabila seorang hamil tanpa bersuami, ada dua hukum, saudara, yang di Israel saat itu. Ada dua hukum, saudara. Hukum Yahudi. Apa? Kalau tetangganya tahu itu orang anak perempuan itu hamil tanpa suami, saudara, tetangga atau semua orang masyarakat itu legal untuk mengambil batu, saudara, untuk melempari dia sampai mati. Dia pasti tahu hukum ini, saudara. Hukum yang kedua adalah ayah dari Maria itu legal untuk mengikat kakinya, mengikat kaki Maria dan mengikat tangannya, lalu apa? Mencemplungkan saudara ke dalam sumur sampai meninggal, saudara. Itu hukum yang legal, saudara. Itu hukum yang legal. Jadi saat dia mendapat pertemuan dengan malaikat, dia tahu nggak sebenarnya ini? Ayat 38 yang dia ucapkan ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah perkataanmu itu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita akan menggali satu persatu, saudara. Maria mengatakan ini karena dia tahu, saudara. Karena dia tahu apa? Kalau Allah yang berkehendak, Allah yang memulai berkehendak, itu pasti terjadi, saudara. Sekarang
sebagai manusia yang diberikan free will, Maria diberikan pilihan, saudara. Iya bukan? Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mau mengikat covenant dengan manusia. Kalau manusia itu tidak mau, ya nggak apa-apa. Kenapa? Free will kan? Manusia ada free will kan? Ya, apa mesti ngantuk? Jadi manusia itu punya kehendak bebas semenjak diciptakan. Tapi kehendak Tuhan akan terjadi tanpa kita atau dengan kita. Jadi Maria itu sadar, saudara. Maria itu sadar apa yang namanya kehendak Tuhan itu terjadi. Dia sadar Allah kita itu Allah yang berkuasa, Allah yang memulai, dan Allah yang mengakhiri. Dia sadar, saudara, rancangan Allah itu tidak ada rancangan kecelakaan. Rancangan itu rancangan damai sejahtera. Jadi Maria itu sadar, hanya mendapat sekali pengajaran dari malaikat akan hakikat Tuhan. Dia sadar dan dia menerima, saudara. Mari kita selidiki bahasa aslinya kata Maria. Sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Coba selidiki kata aslinya hamba Tuhan. Kalau sering kita lihat di dalam perkataan sehari-hari, hamba itu artinya doulos. Tapi kali ini Maria mengatakan memakai kata yang lebih akar lagi, yaitu apa? No.